Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Di pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas materi tentang harga keseimbangan dan pasar. Pertemuan pertama kita sudah membahas tentang permintaan, dilanjutkan pertemuan kedua membahas tentang penawaran. Sekarang kita bahas tentang harga keseimbangan dan pasar. Selanjutnya, pengertian tentang harga keseimbangan. Harga ialah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Dalam ilmu ekonomi, yang dimaksud dengan harga pasar ialah harga yang disepakati pihak penjual dan pembeli, dan pada harga ini barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Harga pasar dapat disebut juga sebagai harga keseimbangan, karena pada harga tersebut ada keseimbangan antara jumlah barang yang ditawarkan dan jumlah barang yang diminta seimbang. Seperti itu. Oke, dilanjutkan. Contoh kurva harga keseimbangan. Kita lihat di sini ditampilkan ada kurva permintaan atau data tabel kurva permintaan, dan ini jumlah barang yang ditawarkan. Kita buat satu persatu. Kurva permintaan dulu kita buat seperti ini. Harga 16.000 per kilo, jumlah barang yang diminta 220. Kita buat seperti ini. Kemudian terus 15.000 harganya turun menjadi jumlah barang yang diminta 260. Sesuai dengan jumlah permintaan. Jika harganya turun, maka permintaannya naik. Berbeda dengan harga barang atau kurva permintaan penawaran, maksudnya jumlah barang yang ditawarkan semakin turun jika harganya turun. Kebalikan dari kurva permintaan. Berdasarkan kurva harga keseimbangan tersebut, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut. Pertemuan antara titik permintaan dan titik penawaran disebut harga keseimbangan atau equilibrium. Di sini kita lihat. Atau harga pasar yang ditunjukkan oleh titik E, disingkat dengan E, equilibrium price, harga keseimbangan. Harga keseimbangan terjadi pada Rp12.000, di mana jumlah permintaan dan jumlah penawaran sama, yaitu 400 kg. Penawarannya pada saat harga 12.000. Nih, kita lihat harga 12.000, jumlah barang yang diminta sama-sama 400 kg. Pada harga 14.000, jumlah barang yang ditawarkan 500 kg, sedang jumlah barang yang diminta 300 kg. Sehingga terjadi kelebihan penawaran. Ini yang dinamakan excess supply sebesar 200 kg. Pada harga Rp9.000, jumlah barang yang diminta 650 kg, sedang jumlah barang yang ditawarkan 175 kg, sehingga terjadi kelebihan permintaan atau istilahnya excess demand sebesar 475 kg. Ini selisih dari ini, selisihnya menjadi kelebihan permintaan. Kalau yang tadi barang yang ditawarkan 500 sedangkan permintaannya cuma 300 kg, berarti kelebihan penawarannya 200 kg, seperti itu. Kita bahas tentang pasar. Apa itu pasar? Dalam pengertian yang paling sederhana, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli.
Pengertian pasar secara luas merupakan sarana bertemunya penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan jual beli atau proses terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan harga dan jumlah barang atau jasa yang diperjualbelikan. Kita bahas pengertian pasar yang sederhana dulu. Kalau dalam pengertian pasar yang sederhana, tempat bertemunya penjual dan pembeli, berarti penjual dan pembeli ini masih bertatap muka, bertemu langsung. Ini biasanya terjadi pada pasar tradisional. Dalam pengertian luas, tempat bertemunya penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bertemunya penjual dan pembeli tidak langsung ini tanpa kita sadari sudah kita lakukan pada saat kita pembelian online. Berbasis online itu tidak langsung lewat media maya, baik itu dari Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Itu yang intinya mencapai kesepakatan harga. Nah, sebelum ada kesepakatan harga, maka ada istilahnya namanya tawar-menawar. Penjual dan pembeli melakukan tawar-menawar untuk mencari atau mencapai harga kesepakatan atau kesepakatan harga. Seperti itu. Unsur-unsur pasar kita bahas satu persatu. Adanya barang yang diperjualbelikan walaupun hanya berupa sampel atau contoh. Ini terjadi pada saat kita beli di supermarket. Itu misalnya kita tunjukkan saja contohnya, misalnya sepatu nomor 40. Nah, itu stok barangnya itu ada di gudang. Nah, nanti oleh pihak penjual atau pihak supermarket atau pelayan itu akan mengambilkan barang tersebut. Jadi tidak semuanya dijajakan di depan. Kemudian yang kedua, adanya penjual dan pembeli walau tidak bertemu langsung. Tadi dijelaskan. Kalau bertemu langsung itu biasanya pasar tradisional atau konvensional. Kalau tidak langsung biasanya pasar berbasis online atau penjualan berbasis online. Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Tadi bertemunya penjual dan pembeli itu mencari harga kesepakatan yang istilahnya tawar-menawar. Bagaimana kalau pembelian secara online? Nah, tawar-menawarnya atau mencari kesepakatan harganya itu dengan cara pembeli memilih-milih barang yang sejenis, barang yang diinginkan sesuai dengan spesifikasinya, harganya, atau faktor-faktor lainnya. Itu juga dalam rangka mencari kesepakatan antara penjual dan pembeli. Gitu. Terakhir, adanya media komunikasi antara penjual dan pembeli. Tadi kalau konvensional kita tatap muka, berarti kita saling berbicara berdua, penjual dan pembeli. Nah, kalau penjualan online kita berbasis pakai aplikasi, mencari mana yang cocok baik secara harga, kualitas barang maupun spesifikasi lainnya. Seperti itu. Dilanjutkan lagi. Ada fungsi pasar. Yang pertama, fungsi pasar promosi. Ini jelas. Pasar itu isinya barang-barang. Adalah media atau wadah promosi para produsen atau penjual menjajakan barang dagangannya untuk dapat dilihat dan diminati oleh pembeli sehingga terjadi proses jual beli. Distribusi juga sama. Dari produsen untuk menuju ke konsumen itu tidak bisa secara langsung. Misalnya pabrik buku menjual langsung ke konsumen itu tidak bisa kalau tidak ada pasar. Nah, makanya fungsi distribusi ini, distribusi artinya menyalurkan. Jadi menyalurkan antara barang yang diproduksi oleh produsen nanti harapannya dibeli oleh konsumen atau pembeli, terjadi di pasar. Seperti itu fungsi distribusi. Yang ketiga, ada namanya fungsi pembentuk harga. Tadi
Kalau pasar konvensional jelas bagaimana caranya terjadi kesepakatan harga, maka akan mencapai harga kesepakatan atau harga pasar itu dengan cara tawar-menawar. Selanjutnya, jenis-jenis pasar. Kita sebutkan saja satu persatu jenis-jenis pasar. Menurut wujudnya, ada pasar konkret, yaitu pasar nyata. Ada pasar abstrak. Kemudian, jenis pasar menurut jenis barang yang diperdagangkan. Ada pasar barang konsumsi, ada pasar barang produksi. Jenis-jenis pasar menurut luas jaringan distribusi, ada pasar setempat, pasar nasional, pasar regional, dan pasar internasional. Selanjutnya, jenis-jenis pasar menurut waktu penyelenggaraannya. Ini waktu, kita garis bawahi menurut waktunya. Ada pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, dan pasar tahunan. Sedangkan yang terakhir, jenis-jenis pasar menurut organisasi atau strukturnya, yaitu ada pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Seperti itu penjelasan tentang harga keseimbangan dan harga pasar. Demikian pembahasan untuk materi tentang harga keseimbangan dan pasar. Kurang lebihnya terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.